Di sini saya akan mempresentasikan hasil reviewan saya dari buku yang berjudul Pendidikan Berwawasan Multikultural dalam Pengembangan Keberagaman Integral, khususnya di bab 5 dan bab 6, yaitu tentang visi integral pendidikan berwawasan multikultural dan keberagaman anak didik beserta kesimpulannya. Pada bab 5 ini tentang visi integral pendidikan berwawasan multikultural dan keberagaman anak didik. Ya, sebelumnya apa sih pengertian pendidikan multikultural dan apa tujuan pendidikan agama berwawasan multikultural dalam keberagaman itu? Ya, jadi pada dasarnya pendidikan multikultural merupakan sebagian model pendidikan yang dapat menciptakan fitrah manusia dalam kehidupan sosial seperti menciptakan manusia yang demokratis, kemudian humanis dan toleransi. Begitu juga dengan pendidikan agama berwawasan multikultural ini dapat menciptakan atau mewujudkan cita-cita agama keberagaman anak didik yang lebih salih secara pribadi maupun sosial. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut ke bagian A tentang visi integral di sekolah ya. Sebelumnya, apa sih pengertian visi integral itu? Visi integral merupakan bentuk paradigma baru yang berkembang di era ini, yang melampaui paradigma sebelumnya pada peradaban modern. Jadi visi ini tuh dapat melahirkan keberagamaan integral yang memberikan alternatif permasalahan-permasalahan yang ada di dunia gitu. Ada dua kata kunci penguraian konsep integral terhadap kasus pendidikan ini. Pertama, itu ada visi integral, kemudian ada praktik integral. Apa sih visi integral itu? Yaitu yang membantu memberikan pemahaman, sedangkan praktik integral itu yang membumikan seluruh faktor tersebut ke dalam tindakan yang nyata. Jadi seperti itu. Kemudian ada beberapa subbab di bagian A ini, yaitu yang pertama salah satunya ada tentang karakter khas pendekatan SMA+. Gitu. Jadi menurut James Banks di sini ada 8 tentang karakter sebagai sekolah multikultural. Yang pertama itu sikap, kemudian persepsi, kepercayaan dan tindakan staf sekolah yang menunjukkan sikap inklusif. Jadi itu. Kemudian yang kedua itu formulasi kurikulum pendidikan. Kemudian yang ketiga itu model pembelajaran yang sesuai. Yang keempat itu staf sekolah yang menunjukkan adanya penghormatan. Kemudian yang kelima materi pembelajaran yang menunjukkan konsep, kemudian situasi, terus keadaan dalam berbagai perspektif. Kemudian yang keenam yang menjadi ukuran evaluasi belajar. Kemudian yang ketujuh budaya dan kurikulum sekolah itu mencerminkan perbedaan. Yang terakhir yang kedelapan itu guru konseling sekolah yang mempunyai harapan tinggi kepada semua siswa. Lanjut kita ke subbab kedua, yaitu tentang kesadaran peka diri dalam nilai-nilai dasar sekolah. Dasar-dasar dalam penyelenggaraan pendidikan di SMA Plus ini terlihat dalam nilai-nilai utama sekolah. Titik-titik nilai-nilai utama itu meliputi nilai profesional, kemudian nilai keteladanan, dan nilai bermartabat yang terintegrasi dengan 3 domain keseimbangan yang meliputi sikap atau attitude, kemudian keterampilan atau skill, dan ilmu pengetahuan atau knowledge. Dasar ini itu sebagai wawasan multikultural yang menunjukkan bahwa SMA Plus ini dari awal itu memiliki etikat yang jelas dan dalam mengembangkan pendidikan berwawasan multikultural. Lanjut, subbab ketiga tentang pendidik inklusif pengantar gelombang kesadaran. Cara mewujudkan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kemampuan seperti di atas itu sama yang dikatakan oleh Abu Dinata dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu dengan merekrut tenaga kependidikan yang memiliki kesadaran multikultural. Kemudian yang kedua memberikan pembinaan dan pelatihan terkait dengan motivasi dan komitmen yang kuat dalam rangka menjadi tenaga pendidik yang inklusif. Kemudian yang ketiga mendorong pendidik untuk menggunakan pendekatan interdisipliner dalam melakukan kajian atau pembelajaran. Kemudian yang keempat itu memberikan pembinaan terkait dengan teaching skill soft atau soft skill dan pedagogic skill gitu. Sebab keempat tentang kurikulum berwawasan multikultural perangkat visi integral. Jadi di SMA Plus ini telah mengembangkan pendekatan integrasi dari 3 kurikulum yang dikembangkan di sekolah ini, itu yang meliputi kurikulum inti atau formal. Dalam kurikulum ini terbagi juga menjadi 2, ada kurikulum 13 dan kurikulum unggulan. Kemudian kurikulum yang kedua itu kurikulum yang tersembunyi atau hidden kurikulum yang terbentuk dalam kurikulum pembudayaan. Yang ketiga ada kurikulum informal atau ekstrak yang berbentuk dalam program plus. Lanjut ke sebab yang kelima tentang visi integral dalam pendidikan agama Islam. Dalam hal ini, transformasi agama uniknya adalah keberagamaan seseorang yang sesuai dengan maksud dari ajaran agama. Kemudian, pendidikan agama sebagai sarana transformasi nilai-nilai ajaran agama. Berikut penjelasan tentang transformasi agama terkait dengan pendidikan agama Islam. Ya, jadi selanjutnya ada transformasi dalam kurikulum 2013. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam yang diterapkan oleh SMA Plus ini, transformasi ajaran agama itu terwujud melalui metode, kemudian materi pembelajaran, dan yang terkait dengan proses pendidikan gitu. Keberadaan kurikulum 2013 ini ada 2 hal pokok. Yang pertama secara konseptual ide, dasar kurikulum ini mencerminkan adanya integrasi. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya manusianya atau gurunya gitu. Lalu menerapkan kurikulum ini, semua guru itu harus memiliki paradigma multidisiplin atau integrasi. Lanjut, subbab berikutnya yaitu tentang kurikulum PHI liberal art, transformatif, integratif. Kemudian metode pembelajaran PHI dalam kurikulum ini ada 3 metode, yaitu metode kajian, kemudian yang kedua ada metode pendekatan tematik dengan menggunakan membentuk kelompok belajar gitu. Kemudian yang ketiga itu metode pembelajaran dengan pendekatan seminar. Kemudian lanjut ke bagian B tentang eksistensi keberagamaan anak didik. Menguraikan wujud atau eksistensi keberagamaan peserta didik di sekolah ini itu berupaya melihat sejauh mana sih signifikannya dari sistem pendidikan berwawasan multikultural yang dikembangkan oleh SMA Plus ini. Wujud keberagaman ini tuh merupakan bukti sebagai bagian dari tujuan pendidikan berwawasan multikultural dapat terwujud. Ada 4 wujud keberagaman peserta didik yang menjadi sorotan utama di sekolah yang akan saya bahas satu persatu. Yang pertama itu tentang kebebasan dan kesadaran beragama.
Implementasi pendidikan berwawasan multikultural di SMA Plus juga berupaya bagaimana anak tidak sadar bagaimana sesuai dengan agamanya yang diyakini. Dengan demikian pendidikan di SMA Plus dapat menghantarkan siswa semakin religius gitu. Kemudian salah satu contoh yang mencerminkan terbangunnya kesadaran keberagaman ini oleh siswa SMA Plus adalah kesadaran beribadah. Contohnya, kesadaran beragama ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya berhenti pada pengertian tataran kognitif saja, melainkan atau namun juga sampai pada tataran aktualitas gitu. Kemudian sebab yang kedua tentang toleransi perbedaan. Toleransi itu bermakna sifat atau sikap toleran yang berarti itu menghargai atau membiarkan atau juga membolehkan pendirian yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri gitu. Di SMA Plus, perbedaan dan majemuknya latar belakang anak didik ini bukan menjadi sebuah tantangan yang besar. Demikian itu dapat dikatakan bahwasanya toleransi antara peserta didik ini yang berbeda latar belakangnya itu sudah dibangun. Terus ke sebab yang ketiga tentang menghargai dan cinta lingkungan. Toleransi juga diterapkan untuk lingkungan sekitar atau alam sekitar, yang dalam konteks ini tuh adalah menghargai dan cintai lingkungan alam gitu. Bentuk penghargaan dan kecintaan di SMA Plus ini kepada lingkungan dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari di sekolahnya, seperti terlihatnya lingkungan sekolah tampak indah, kemudian bersih, nyaman, dari sampah. Jadi ini tuh mengajarkan kita untuk menghargai dan mencintai lingkungan kepada diri anak didik kita sendiri, merupakan salah satu bentuk penanaman moral dan spiritualitas anak didik. Kemudian lanjut ke sebab yang keempat tentang kepedulian sosial. Salah satu tujuan dari pendidikan berwawasan multikultural ini adalah meningkatkan kepedulian sosial. Maka dari itu, SMA Plus ini mengembangkan bahwasanya kebersamaan, kepedulian, kerjasama antar sesama anak didik itu dibangun bukan atas dasar pandangan sempit karena satu kesamaan latar belakang. Kemudian yang C tentang pendidikan agama penggerak moral kemajemukan anak didik. Dalam pengembangan moral kemajemukan anak didik dalam pendidikan berwawasan multikultural di sekolah ini, pendidikan agama tentunya dapat menjadi media penggerak beberapa adanya, yaitu adanya kurikulum pendidikan agama 2013 yang memang secara konseptual mendukung nilai-nilai integrasi spiritual. Kemudian yang kedua, pendidikan agama dapat bertransformasi dengan kemajemukan dan keragaman melalui budaya sekolah. Kemudian yang ketiga, pendidikan agama berupaya menghargai dan mencintai lingkungan seperti yang dijelaskan seperti sebab sebelumnya. Kemudian yang keempat, pendidikan agama mengembangkan persaudaraan bersama dan kesamaan identitas sebagai warga sekolah dan warga negara. Kemudian yang bagian D, yaitu tentang desain sistem pendidikan bervisi integral. Dalam kasus pendidikan berwawasan multikultural yang dikembangkan oleh SMA Plus, bahwasanya sistem pendidikan ini telah mengembangkan pendidikan yang bervisi integral yang mengarah pada kesadaran bela diri. Beberapa komponen penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pendidikan dengan pendekatan ini, yang pertama itu tentang falsafah pendidikan bervisi integral. Visi pendidikan atau falsafah dasar penyelenggaraan pendidikan yang menjadi landasan terutama oleh pengelola adalah sebagai cerminan awal bentuk pendidikan yang akan dijalankannya. Kemudian ada sumber daya manusia yang peka diri. Untuk mencari staf sekolah atau SDM yang memiliki visi sama dengan pandangan dasar sekolah dapat dilalui dengan dua cara, yaitu dengan cara menerima tenaga kependidikan yang memang mempunyai visi tersebut. Kemudian memberikan pembinaan agar staf pengajar itu bisa memiliki visi yang sama atau mengupgrade kembali visi dalam diri tersebut. Kemudian selanjutnya ada kurikulum penuh yang integral. Kurikulum ini meliputi kurikulum formal seperti kurikulum kebudayaan sebagai identitasnya, kemudian kurikulum unggulan dan kurikulum ekstra gitu. Ketiga kurikulum ini tentu harus terintegrasi untuk menuju pada satu tujuan yang menjadi cita-cita lembaga pendidikan, yaitu yang mengedepankan visi integral. Kemudian tentang sistem pembelajaran integrasi. Untuk menerapkan sistem pembelajaran ini, syarat yang paling utama adalah kualitas sumber daya manusianya atau pendidik yang mempunyai paradigma inklusif. Sebab pendidik sebagai aktor yang membuat sistem pembelajaran integrasi itu berhasil. Berdasarkan visi integral yang berupaya membangun kesadaran manusia bahwa pendidikan agama itu menjadi sangat penting perannya, karena agama itu memiliki visi besar sebagai jalan untuk mewujudkan rahmat, dan pendidikan adalah sebagai mediumnya untuk mewujudkannya. Jadi kesimpulan utamanya adalah dalam penelitian buku ini bahwasanya pendidikan agama Islam itu menjadi bagian pendidikan berwawasan multikultural dalam menggerakkan moral kemajemukan serta membangun keberagamaan peserta didik melalui pendekatan yang integratif dan komprehensif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.